Selamat pagi, siswa-siswi kelas 9 yang saya banggakan. Jumpa kembali dengan saya Pak Niko di mata pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Nah, kemarin kita sudah diberikan waktu istirahat ya, libur beberapa hari. Semoga sekarang sudah kembali segar. Kemarin kita sudah merecovery baik itu tenaga maupun pikiran. Sekarang saatnya kita kembali lagi beraktivitas, karena ini sudah memasuki bulan November yang tentunya tidak akan lama lagi kita akan mengadakan penilaian akhir semester ganjil. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 3 ya, bagian kedua ya, bab 3 bagian kedua, yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan. Nah, kemarin di bagian A-nya kita sudah membicarakan hakikat ya, kemudian ada teori-teori, ada sifat dari kedaulatan itu sendiri. Nah, hari ini kita akan lihat bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, kita ya, Indonesia ini menganut paham kedaulatan rakyat. Nah, apa sih kedaulatan rakyat itu? Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu wilayah berada di tangan rakyat. Artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini sama dengan teori atau prinsip demokrasi ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, itu ya kedaulatan rakyat. Kemudian kedaulatan rakyat ini ada landasan hukumnya ya. Yang pertama itu sesuai amandemen pasal 1 ayat 2. Kemudian kita lihat bunyinya ya. Bunyi dari pasal 1 ayat 2 itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu landasan hukum yang berikutnya, nah ini sudah tertuang juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea ke-4. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu bla 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 bla, yang berkedaulatan rakyat bla 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 bla. Nah, itu ya, sudah jelas. Jadi ada dua landasan hukum mengenai kedaulatan rakyat. Dalam rumusan sebelum di amandemen ya, sebelum direvisi, kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam undang-undang kita itu membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Itu ya. Jadi kalau dulu itu misalnya memilih presiden itu adalah anggota MPR langsung. Kalau sekarang kita bisa langsung memilih presiden kita melalui pemilu. Nah, kalau dulu kita diwakilkan oleh MPR. Kemudian dalam menyampaikan dan mengkritik kebijakan ya, kita juga bisa melalui perwakilan kita atau anggota Dewan DPR. Itu merupakan perwakilan dari rakyat. Begitu ya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia itu sebagai berikut. Nah, negara Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bentuk pemerintahan itu republik, kalau bentuk negara itu ya kesatuan, maka disebut negara kesatuan. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu sesuai dengan pasal 1 tadi. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Dan berikutnya, prinsip yang berikutnya itu, presiden tidak dapat membekukan dan garis miring atau membubarkan DPR. Jadi presiden tidak dapat ya membubarkan DPR. Lalu menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Selanjutnya,
MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan garis miring atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu ya, ada 6 prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian kita lihat penerapan atau perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi itu salah satunya adalah pemilu atau pemilihan umum. Nah, ada beberapa asas-asas dalam pemilu yang kita kenal disebut Luber-Jurdil. Apa sih? Luber-Jurdil ini adalah singkatan dari langsung, kemudian umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Artinya kalau langsung kita, ya tadi sudah saya sampaikan, memilih presiden secara langsung, tidak lagi melalui perwakilan. Kemudian sifatnya juga umum, berlaku untuk semua warga negara yang tentunya memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh KPU. Kemudian bebas. Nah, kita juga diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang layak untuk dipilih. Kemudian sifatnya juga rahasia. Lalu jujur, artinya nanti hasilnya transparan ya. Kemudian adil, artinya tidak ada yang dirugikan. Itu ya. Sama-sama memiliki asas keadilan dalam pemilu ini. Nah, demikian ya anak-anakku sekalian, penjelasan materi yang cukup singkat dan sederhana, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa kita ada pengisian form penilaian sikap. Jadi hari ini untuk penilaian kognitif atau pengetahuannya tidak ada. Jadi kalian saya minta untuk mengisi form yang sudah saya bagikan linknya mengenai penilaian sikap. Silakan diisi sesuai realita kehidupan sehari-hari. Demikian, sekali lagi terima kasih. Salam sehat, salam Pancasila.